Shalom Bapak dan Ibu semuanya. Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami sambut Bapak dan Ibu dengan sukacita dan mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di sini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan doa bagi Tuhan, dan sebelumnya kami akan menyampaikan ayat pengantar untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Wahyu 7 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Demikian firman Tuhan. Kita pagi hari ini juga sama-sama berkumpul di tempat ini dari segenap suku, bangsa, dan bahasa. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini, pagi hari ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau bersuka cita atas pujian dan penyembahan kami. Dan urapilah setiap kami yang ada di sini Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu, biar kami juga mendapatkan kekuatan menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pemuji Bapak dan Ibu. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Yuk, kita sama-sama menghangatkan badan kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Tiba saatnya. Ya, seperti firman tadi, tiba saat bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita yang berasal dari bangsa-bangsa dan suku dan bahasa, mari sama-sama kita memuji buat Allah kita. Katakan, saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kita sama-sama berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara kita nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Memang benar Bapak dan Ibu, hanya keselamatan bagi Allah buat kita. Amin. Mari yang sudah diselamatkan sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara kami nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naik
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari lebih lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang sama-sama diberkati kita nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
diberkati, saya diberkati. Amin. Penyertaan Tuhan bagi hidup kita memang luar biasa. Segala puji kita naikkan dan juga syukur bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Segala puji dan syukur bagi Yesus yang sudah memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan memberkati kita. Kita mau angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita, naikkan pujian kita hanya bagi Yesus, penyelamat kita. Mari sama-sama dengan iman kita ucapkan terima kasih buat Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari kita naikkan lagi lebih dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan semua sakitku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami ya Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari yang beri
berkarya, kita naikkan lagu ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku dari Yesus. masih yang laki-laki. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima Mari kasih. ibu-ibu yang perempuan, mari kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari semua kita naikkan segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala Pujian dan syukur hanyalah yang bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur kami naikkan bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak dan Ibu, kita naikkan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. hanya Kami naikkan segala pujian dan syukur kami, Yesus. karena kami merasakan penyertaan-Mu. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau yang sudah sembuhkan kami, dan bahkan terus memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami membalas-Mu Tuhan? Segala hormat dan kemuliaan kami naikkan. Biarlah kami menyembah Engkau terus Tuhan di dalam hidup kami. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku Sembah Yesus. Sekali lagi kata nyatakan komitmen kita. Ku Sembah Yesus seumur Begitu besar cinta Tuhan bagi kita. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Siapakah kita sehingga Dia menjadikan kita biji matanya yang selalu diperhatikan dan diperhatikan terus-menerus. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allah yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi kita naikkan syukur kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu-ribu syukur. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang luar biasa sehingga kami boleh kembali mengabdi kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang tidak mengganggu hati pikiran kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah ini. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk.
Duduk di depan, tak apa-apa, tidak usah bayar. Oke. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan kembali untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu hidup yang berbuah. Semua katakan, hidup yang berbuah. Yohanes 15 ayat 7, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudara ya. Ada satu kata yang dikatakan, jikalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, lalu Tuhan mengatakan minta apa saja yang Tuhan, yang kamu kehendaki, maka kamu akan apa, saudara? Menerimanya. Semua katakan amin, saudara. Tapi kata-kata menerimanya, minta apa saja, itu yang positif, saudara. Jangan minta apa saja, aku mau minta suaminya itu, aku minta istrinya itu namanya negatif, saudara ya. Tapi yang positif adalah kamu akan menerimanya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Jadi ada kata dikatakan tinggal di dalam firman, saudara ya. Ada dua kelompok orang Kristen. Yang pertama hidup di luar Kristus, yang kedua hidup dalam Kristus ya. Yang pertama orang Kristen tapi hidupnya di luar Kristus, maka dikatakan pasti tidak akan berbuah. Ciri-ciri orang Kristen yang di luar Kristus apa saja? Satu, tidak tergembalakan. Katakan 2, 3, tidak tergembalakan. Bisa ditayangkan? Oh enggak bisa ya, enggak bisa. Oh sudah di sini. Iya tapi saya mesti bolak-balik, enggak apa-apa lah. Kita akan teruskan ya. Tidak tergembalakan, yaitu dikatakan Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kalimat kata ini melihat orang banyak, Tuhan Yesus itu dikatakan jatuh belas kasihan kepada mereka ya. Karena mereka itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak apa? Bergembala. Saudara, kalau kita mikir ya, banyak orang Kristen yang asal pergi gereja tapi tidak digembalakan gitu. Tidak kenal satu sama lain, tidak ada komunikasi, sehingga kehidupannya itu tidak tergembalakan. Dan dikatakan Tuhan itu melihat jatuh belas kasihan kepada mereka. Ada contoh, saudara, ada rombongan yang makan di pinggir warung, saudara, di pinggir jalan ada warung gitu. Kemudian dia mau bayar, dia tanya, saya bayar berapa Pak? Oh kamu 20.000, kalau kamu berapa? Saya berapa? Ambil kerupuk 25. Terakhir ditanya, saya bayar berapa Pak? Oh enggak usah bayar. Loh kok bisa enggak usah bayar? Iya, dia ini orang Kristen. Loh saya juga orang Kristen. Ya tapi waktu saya lihat, waktu makan enggak sembahyang. Langsung makan gitu loh. Jadi bukan orang, saya ini ada KTP, buktinya ada KTP. Iya kan, oh Kristen KTP gitu loh. Jadi bukan Kristen yang sungguhan, tapi cuma ditulis Kristen KTP gitu loh. Makanya makan enggak sembahyang gitu loh. Akhirnya kamu mesti bayar. Saya yang punya warung aja, kalau makan saya sembahyang. Makanya saya selalu lihat anak Tuhan yang duduk di sini, tak lihat kalau makan sembahyang enggak usah bayar. Karena itu saudara kita gitu loh. Pokoknya sampai duduk sembahyang, enggak usah bayar gitu loh. Akhirnya mereka malu, saudara. Karena apa? Makan langsung makan gitu loh. Tapi saya tanya, kalau ibu, bapak, saudara makan tiap hari di rumah masing-masing, kira-kira sembahyang apa enggak? Betul. Ya Tuhan yang tahu ya. Karena saya enggak pernah tahu satu-satu ya toh. Ya Tuhan yang tahu, sudah enggak apa-apa lah. Yang kedua, tidak terhisap dalam gereja lokal atau jemaat keliling, saudara. Ngerti jemaat keliling? Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita mikir Tuhan mau datang itu, kira-kira saudara mikir dekat apa enggak? Waktunya ini loh. Kegenapan semua di dunia ini kan ditulis kan Matius 24 itu ya. Akan datang waktunya
bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi macam-macam gitu loh ya. Kerusuhan dan macam-macam, tsunami, gunung meletus, banjir, bandang, sungai meluap. Itu merupakan tanda Tuhan itu mau datang, saudara. Tapi jemaat keliling ini selalu dikatakan tidak ada pertemuan ibadah yang betul seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau gereja keliling itu artinya aku tidak senang di gereja itu, tidak ada sembako. Kalau di Surabaya gitu, ya, apalagi PTC itu, datangnya banyak, ribuan. Tapi ya gitu, besok aku pindah sana, itu tidak ada bagian sembako, aku ke situ ada. Jadi Jumat keliling terus. Saya kalau khotbah itu di Perak, ketemu lagi orang ini. Terus ketemu lagi di Harun Muhammad, ketemu lagi. Terus saya tanya, kamu tuh gerejanya di mana sih? Oh, aku senang keliling. Kalau situ tidak ada sembako, aku ke sana gitu. Kalau sana dikasih duit, aku ke situ gitu. Waduh, dalam hati saya, jadi kamu itu bukan jemaat yang permanen, tapi jemaat keliling. Bukan cari Tuhan, cari apa? Sembako, ya enggak? Cari apa? Cari uang gitu loh. Kalau dikasih pulang, kasih duit, wah dia senang ke situ aja gitu loh. Itu jemaat keliling, saudara. Tapi di sini enggak ada ya jemaat keliling ya, muter gitu loh. Enggak ada ya. Enggak ada ya, puji Tuhan ya. Terus kita teruskan bagian ketiga yaitu tidak suka kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi memuaskan bukan hatinya, telinganya saudara ya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Kalau saya mikir ya ada jemaat kalau datang tak ngasih nasihat. Bu, nek datang itu bu telat. Oh, saya repot. Di rumah repot. Ya enggak apa-apa. Datang lagi. Bu, kebaktian itu jam 9. Ibu jangan datang jam 10. Begitu. Oh, saya tadi itu macet. Alasannya macam-macam, saudara. Saya dalam hati nanti nek Tuhan datang, masa gini, Tuhan mau datang jemput kita. Lalu kita, tidak bisa Tuhan, ini macet. Untung kita itu kalau ketemu Tuhan di udara, kalau di darat macet, ya enggak. Untungnya kan ada di atas di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu nyanyian kuno. Kalau nyanyian sekarang kan, mari kita berdiri, silakan duduk. Kita berdiri, silakan duduk. Ada orang gini, dah aku tidak mau duduk, berdiri terus katanya. Loh kenapa? Dah urut nanti suruh berdiri lagi. Lebih baik berdiri terus ini, tidak apa-apa katanya. Waduh, kesian juga ya. Kalau kita masih muda ya naik turun, tidak apa-apa. Saya kakinya patah 3 kali, pergelangannya ada besi. Kalau mau khotbah mesti berdiri, kalau tadi berdiri, duduk. Wah, tidak kuat saudara, ya tidak. Mau berdiri aja sudah untung-untungan bisa berdiri karena apa? Karena kakinya sambungan, uratnya dipotong 3 kali saudara. Waduh, tapi saya tetap mempunyai jiwa yang tidak ada alasan. Kaki ini terus tak bawa saja. Tidak pernah tak tinggal di rumah saudara. Ya puji Tuhan, tidak ngerti, tidak apa-apa. Nah saudara ya. Tidak suka kebenaran. Kalau ada pendeta, kan ada pendeta yang lucu gitu ya. Wah saya senang itu pendeta lucu itu. Kenapa? Kalau nyanyi itu, misalnya itu kan ada orang Madura masuk. Terus nyanyi Malam Kudus. Saya dengar suaranya gini. Malam Kudus, sunyi lenyap. Pak, salah Pak. Oh saya senang nyanyi gini. Malam Kudus, sunyi lenyap. Senyap, enggak senang lenyap tuh hilang Pak, tak bilang gitu. Gobloknya enggak menurut, ya wes tak apa-apa. Ya sudah, tak biarin aja. Jadi tidak suka kebenaran, maunya sendiri. Itu berarti manusia saudara? Manusia yang tidak bisa berbuah saudara ya. Bagian yang kedua, orang Kristen yang tinggal dalam Kristus hidupnya pasti berbuah. Buah apa yang akan dihasilkan? Titus 3:14 ya. Coba kita baca. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak
berbuah. Saudara, orang Kristen yang tinggal dalam Kristus, hidupnya pasti apa? Berbuah. Buahnya apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Semua katakan 2, 3. Melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita pekerjaan kita tidak baik, jadi orang Kristen bukan orang Kristen yang asli itu ya. Orang Kristen yang cangkokan mungkin itu ya. Nah, kita teruskan sekarang. Jika ingin hidup berbuah, maka harus 1, mau dibersihkan. Katakan 2, 3. Mau dibersihkan ya. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup yang senantiasa membawa kehidupan orang percaya tetap dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidupnya dalam kebenaran itu ya, dan pokok hidup ini senantiasa membawa kehidupan orang percaya tetap dalam kebenaran. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak apa saudara? Berbuah. Waduh saudara, di depan gereja saya itu ada buah mangga, gadung, madu. Manis sekali. Tapi satu ketika saya lihat, kenapa ini ya carangnya kok kok lepas dari rantingnya. Oh pantesan tidak ada buahnya. Tapi yang lain-lain itu sudah ngembang, sudah jadi buah kecil, besar. Nah saudara, setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa saudara? Dipotong. Buat apa? Banyak-banyak gitu. Saya juga kadang-kadang ini cuma daun semua, potong aja, potong. Akhirnya yang lain yang daunnya sudah tua-tua itu, rantingnya itu cepat berbuah saudara. Setiap ranting yang berbuah itu apa katanya? Dibersihkan saudara. Lalu saya mulai dibersihkan gitu ya. Supaya ia banyak apa saudara? Berbuah. Kalau kita jangan mangga lah. Aduh mestinya tadi tak tunjukkan. Mangga saya itu satu tangkai gini itu sampai 13. 15. Sampai turun sampai hampir ke tanah. Saya kasih tonggak gini, tonggak supaya naik ke atas gitu loh. Tapi anehnya tidak dimakan codot, heran. Yang di atas itu dimakan. Kenapa? Karena deket gitu loh. Kalau di bawah kelihatan bisa dipukul ya sama saya. Tapi memang besar-besar dan manis. Tapi sayangnya saya itu tidak boleh makan manis ya, tidak apa-apa lah. Tapi dikasihkan jemaat gitu loh. Jemaat datang misalnya mau mangga, mau mah gitu, dikasih satu gitu ya. Tapi ada juga jemaat yang suka ngambil sendiri. Waktu ibadah pura-pura keluar katanya mau kencing. Sampai di luar itu ambil taruh di tas. Tapi saya bilang, Bu, kalau mau ngambil nanti selesai kebaktian. Jangan pura-pura ke bawah. Itu ibu namanya mencuri Bu. Tapi saya lapar, tak makan. Duh, berarti di rumah tak makan. Ya wes terserahlah. Ya kalau satu kali, ini saben minggu sudah ibadah, mesti turun ke bawah. Akhirnya dinasehati tidak mau, ya sudah terserah. Tak tahu, tak datang lagi. Makanya mah kata anak saya, biar tidak usah dirasani. Dia tuh tidak datang, makanya dia dirasani tidak datang. Ayo kita besukin, tidak usah, sudah mati. Gitu. Loh, gara-gara ngambil mangga loh. Tak kasih tahu, tidak mau, mati sudah. Makanya orang yang suka mencuri itu seperti apa? Tuhan datang memberikan hidup plus kelimpahan. Tapi pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi mencuri itu tidak bagus loh. Ya apa enggak? Katakan amin enggak? Mencuri itu bagus apa enggak? Oh ini tasnya orang ya. Tidak ada orang, wis ABS. Itu namanya mencuri saudara. Tapi tidak dikasih tahu, tak mau dia. Ya wis terserah tak gitu kan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk apa? Ngajar. Untuk apa lagi? Menyatakan apa? Kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada jemaat saya itu, datang tak kasih nasihat. Tidak mau. Sabar datang kasih nasihat. Aku tidak maulah. Loh, orang nasihat kan bagus tau Bu. Tuhan tuh bilang apa? Tegurlah, nasihatilah seorang akan yang lain. Itu Tuhan loh Bu. Masa pendeta ngasih tahu tidak mau. Ya nek gitu
Coretan aja, tak senang aku kebenaran. Aku tak senang. Coretan aja Alkitab, boleh enggak dicoret? Boleh apa enggak? Aneh tapi nyata ini, ya enggak? Dia maunya senangnya sendiri gitu loh. Oh, nek dipuji senang aku. Oh, nek aku disebut namanya aku senang gitu. Aduh, ini orang Kristen yang masih anak-anak, sudah maunya dikasih susu padahal sudah tuwek gitu ya. Enggak ngerti, ya wis enggak apa-apa. Ayo kita lanjutkan sekarang yang kedua. Menghidupi firman Tuhan. Semua katakan 2, 3. Menghidupi firman Tuhan. Tidak cukup hanya mendengar, menghafal, merenungkan firman Allah. Tetapi juga perlu untuk apa? Mengerjakan firman dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau kita cuma apa? Hanya mendengar itu ya bagus ya. Lalu yang kedua apa? Menghafal firman. Saya kalau malam itu ada firman. Firmannya mengatakan jangan kamu khawatir. Iya ya. Kayak apa? Karena saya ini ada panti asuhan di Toraja. Dulu 200, sisa 120. Kemana yang lain? Mati katanya. Loh mati kok cakene ya, sampai 80. Iya, dulu mama kan ngirim 20 juta, satu orang 100. Mama kirim cuma 10 juta, ada pandemi. Satu orang cuma 50 ribu. Kalau di Aussie ini cuma $5. 1 bulan untuk makan. Cukup enggak? Cukup apa enggak, saudara? Enggak mungkin cukup, saudara. Akhirnya ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang mati, ada yang kena pandemi. Ya sudahlah, dalam hati saya enggak apa-apalah. Kita pertahankan mereka, karena saya ini bukan pedagang, hamba Tuhan 100%. Jadi saya kalau pelayanan saya kumpulkan gitu ya. Pelayanan saya kumpulkan, ketika sudah banyak, ada 2 juta, 5 juta, tak kirim terus sudah. Supaya mereka tuh hidup. Dan bisa bertahan mencapai hidup yang lebih panjang gitu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Ya, puji Tuhan. Berikut saudara, kamu memang dikata Yohanes 15 ayat 3, sudah ya? Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku atau Tuhan, saudara. Kita ini sebetulnya kalau tinggal dalam Tuhan itu, saya tanya senang apa tidak, saudara? Senang apa tidak kalau tinggal dalam Tuhan itu? Senang apa tidak? Saya itu mikir ya, sejak umur 13 ya, saya itu melayani sekolah minggu. Terus kalau pulang mesti dipukul sama mama. Gereja, apa gereja bisa dimakan? Mah, gereja enggak bisa dimakan, tapi pendeta suka kasih makan. Kurang ajar, dipukul lagi. Terus saya mikir, katanya ikut Tuhan enak, kok saya dipukul terus ya? Terus Tuhan bilang bisik dalam hati saya, dalam pikiran ini, kamu cuma dipukul, aku mati di kayu salib. Aku tetap mengampuni. Terus saya bilang, iya ya. Dia tak kasih tahu mama. Supaya nek mukul buat sampai mati gitu loh. Mah, nanti mukul enggak apa-apa mah. Tapi buat sampai mati ya. Enggak usah. Gereja terus. Gitu. Waduh, enggak mah. Saya besok kalau bisa panjang umur, saya mau keliling dunia ngabarkan Injil. Enggak bisa. Gak di desa. Besok mah kalau jadi orang. Ya saya lahir sudah orang. Besok kalau jadi orang, mama tidak percaya. Begitu menikah, dapat suami baik, tinggi, putih, sabar, rohani, kaya, tidak sombong lagi. Tapi karena doanya saya tidak lengkap, jadi dapat stok yang lama. Artinya tuh tidak sebaya gitu loh. Saya umurnya 22, beliau tuh 44, jadi separuh harga. Tapi saya mikir, ya sudahlah tidak apa-apa, stok lama tidak apa-apa. Karena itu sudah dalam mimpi kelihatan orang model kayak gini. Ya mungkin itu jodohnya saya dapat stok yang lama. Makanya yang muda-muda kalau doa yang lengkap. Jangan yang tidak lengkap, ngerti maksudnya? Yang muda gitu ya, yang baik, yang tinggi, yang putih, yang ganteng, yang rohani, yang sabar. Tak kasih tambah sabar. Dapat saudara, suami saya itu sabar sekali. Orangnya itu aduh tidak kakek macem gitu loh. Ada maling masuk di gereja. Tidak marah, maling gitu. Ada apa Pak? Ada maling. Loh mana? Sudah tak dodeng, dek sungkan keluar kok dari jendela.
Ya ampun Pak, maling kok sungkan, enggak mungkin maling sungkan, enggak gitu. Nah, jangan, nanti dipukul orang loh. Kalau bilang maling, pasti dipukul. Gitu. Sudah, kasihan, jangan sampai dipukul. Aduh Pak, orang kayak gitu kok enggak mestinya ditodek, maling gitu. Nanti pasti orang datang banyak, pukul dia. Supaya diajar, enggak usah, nanti kan Tuhan yang atur gitu. Nanti Tuhan yang ngajar gitu. Ya wis, enggak apa-apa lah. Enggak usah ngerasani orang mati. Ayo kita teruskan ya. Karena suami saya kan sudah mati, tapi umurnya 90 lebih 25 hari. Waktu itu saya di Papua, saudara. Mau berangkat masih ngomong, hati-hati ya Skat, dia kan didikan bahasa Belanda. Nah saya bahasa Cina, bahasa Koi gitu loh. Beda-beda gitu loh. Kalau anaknya, enggak mandi gitu, Fulo, Bayan gitu. Saya, gaya, si Jawa gitu. Tapi kalau yang Bu Rene, matnya itu bilang apa? Tudian, adus gitu ya. Ya jadi bahasanya 3 macam, anak saya jadi pinter semua. Tapi 3 bahasa gitu loh. Sudah enggak usah ngerasani sudah ya. Jadi tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Gimana saudara? Kita akan jadi apa? Berbuah banyak. Semua katakan amin saudara. Saudara kepengen enggak hidupnya berbuah banyak? Berbuah itu bukan cuma uangnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, bukan itu. Buah hatinya kita nih ya. Ada toh Galatia 5 itu 22-23, buah-buah roh. Apa yang pertama apa? Ayo buah-buah roh yang pertama apa yuk? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, buah roh itu banyak sekali. Kalau orang Kristen ada dalam Tuhan, ada buah roh itu, wah hebat loh saudara, iya enggak? Kasih, waduh, seringkali kita bisa enggak mengasihi orang yang susah gitu, ditolong gitu ya. Saya ini sebetulnya sudah umur saya kan masih 80 ya. Tapi tugasnya saya ini mepet saudara. Mesti nolong panti asuhan, janda-janda, duda-duda, anak yatim. Waduh, kalau dipikir dari mana saya ini? Kan hidupnya dari pelayanan saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Ada saja rezeki yang bisa saya salurkan saudara. Itu namanya apa saudara? Kasih terus sukacita, ada damai sejahtera, ada apa lagi? Kebaikan, kelemah lembutan. Bukan ngasih orang, kamu minta terus. Itu bukan lemah lembut namanya, ngamuk itu ya. Ya enggak? Duit kemarin dikasih, sekarang minta lagi gitu. Itu bukan lemah lembut. Itu ngamuk namanya ya toh. Lemah lembut tuh apa sukacita, damai sejahtera. Aduh, tidak ada hukum yang menentang itu saudara ya. Puji Tuhan. Ayo kita teruskan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita tidak melaksanakan firman itu, kita disebut menipu diri sendiri. Ya Wanda? Kan ada ucapan, wah itu khotbahnya bagus. Pengikutnya banyak. Tapi waktu pulang, istrinya dipukul, pakai pentung, ditusuk sininya, tempeleng. Terus saya tanya, berapa? Istrinya 4, yang 1 Islam. Loh kok bisa? Iya pakai KTP, dia Islam. Supaya tahu gitu loh, mau gitu loh. Ya ampun, ini namanya gajah diblangkoni. Bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni. Ya enggak? Ngerti maksudnya? Enggak ngerti? Ya wis enggak apa-apa lah. Gajah diblangkoni. Diblangkoni itu apa? Pakai bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni. Ada orang, khotbahnya ciamik. Tapi terhadap ponaannya tidak pernah tahu, tidak pernah kasih uang, ngasakno uang, nyapa aja enggak. Itu namanya gajah diblangkoni sudah. Bisa khotbah tidak bisa ngelakoni. Itu namanya apa? Menipu diri sendiri. Saya harapkan di sini tidak ada ya. Biarpun kita melayani seperti saya kan melayani sederhana. Tidak seperti orang-orang yang top khotbahnya di mana itu? Mall-mall khotbahnya di mana? Saya ini khotbah di kuburan.
Suami saya kan mati tahun 2013. Terus saya mikir, ini di sini juga ada orang ya. Coba tak kabarkan Injil. Pak, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus mati masuk surga, mau apa enggak? Mau mah. Caranya duduk, nanti saya khotbah. Datang 5, datang lagi 7, datang lagi 13, datang lagi 35. Terus saya datang terus saudara. Akhirnya saudara tahu berapa? Terakhir tuh sebelum pandemi 101. Hebat enggak? Di kuburan itu loh. Dulu mimbarnya di kuburan suami saya karena terlalu banyak. Ada pandemi tak taruh di pinggir di jalan 2 meter, 2 meter, 2 meter, tak kasih dus untuk duduk. Panjang gitu. Tapi saya openi saudara. Sabun kali datang tak bawa sembako, 5 kilo beras, minyak, gula, super mie, terus dikasih kecap, dikasih uang 25.000. Wah mereka seneng. Mah saya panas, mah minta kaos yang panjang. Ya wes tak beli di Solo saudara, tak kasih topi. Wah mereka seneng. Sampai kadang-kadang kalau nyanyi malam kudus bukan seperti orang Madura itu. Malam kudus, enggak. Malam kudus. Ada yang nangis saudara. Padahal itu semua non-Kristen. Bukan orang percaya. Tapi belajar nyanyi malam kudus sampai nangis. Hebat apa enggak Tuhan itu? Hebat apa enggak Tuhan Yesus itu hebat enggak? Hebat saudara. Aduh sampai saya bilang, Tuhan biarpun suami saya di bawah tanah, tapi rohnya dia hidup. Dia pasti tahu saya melayani di kuburannya dia. Waduh sampai sekarang saudara, kemarin saya baru pulang di Lawang. Tapi saya tetap bersyukur kok bisa menangkan jiwa orang-orang yang non-Kristen. Bisa datang melayani, artinya tuh ikut doa gitu loh. Baca firman tapi saya kasih makalah. Supaya mereka kalau pulang baca lagi gitu loh. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ya wis tidak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi saya, senang sekali saudara. Nanti pulang ini mesti saya ke sana lagi. Sekali ke situ tuh 16 juta saudara. Tapi karena uang Indo tuh 16 juta kan banyak ya. Kalau uang Aussie kan cuma berapa? 16 juta tuh berapa? Pak Gembala? 16 juta? 1.600. Sedikit ya, cuma 1.600. Tapi Aussie jadi 16 juta kalau Indo. Ya sudah kita teruskan aja. Berikut. Kita teruskan poin yang ketiga ya. Saya terus ngikuti jam saya saudara. Masih ada waktu. Yang ketiga, waspada terhadap pekerjaan iblis. Iblis itu berusaha untuk menghancurkan orang percaya kepada jalan, menyeret orang percaya untuk apa? Keluar dari Kristus. Yohanes 15, 5-6. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dan dikatakan tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Waduh, Tuhan mengatakan kalau kita dikatakan Tuhan itu adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, ia apa? Berbuah banyak. Tapi kalau di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya, kalau saya ini tidak percaya Tuhan Yesus, jadi apa saya ini ya? Ya tetap jadi orang. Tapi gimana susahnya hidup ini? Karena tinggal dalam Tuhan. Kalau doa gitu ya. Tidak pernah doa itu cuma dalam nama Yesus. Amin. Tidak. Mesti berjam-jam doa. Sampai dengar suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu berfirman. Kembali beritakan Injil. Saya waktu itu kan hamil di luar kandungan. Sudah selesai dioperasi. Pasti di bios ya. Terus kemudian saya itu tidur. Seperti tinggal di awan-awan bersama malaikat. Terus ada suara Tuhan mengatakan, kembali beritakan Injil. Saya tidak mau. Di badan itu saya susah. Mau makan tunggu kolektor minggu Senin habis. Saya tinggal di sini dengan malaikat. Ada suara lagi, kembali beritakan Injil. Tiba-tiba saya sadar. Loh, saya tadi tuh dengar suara Tuhan, kembali beritakan Injil. Di mana sekarang saya ini? Oh, tahu-tahu sudah di rumah. Beritakan Injil. Jadi saya tidak boleh diam,
selama hidup untuk memberitakan apa? Injil. Bukan memberitakan gosip, tapi memberitakan Injil. Saya tanya, kalau saudara dengar suara Tuhan, pergi, beritakan Injil. Mau apa tidak saudara? Repot Tuhan, saya ini masih kerjaan ini tidak mari-mari. Atau saya ini mau ke gereja aja macet. Jadi ini telat terus itu. Itu alasan saudara. Tapi Tuhan sudah suruh, seperti saya, pergi. Ada vision gini, pulau itu ya, besar sekali. Pulau apa? Mimpi saudara. Terus ada kecil-kecil lagi. Oh Papua. Dulu namanya Irian Barat. Sekarang namanya apa? Papua. Oh itu Papua. Oh iya ya Tuhan saya mau ke situ. Sampai ke sana saudara. Kan enggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau saya khotbah itu kepala suku itu menerjemahkan. Saudara-saudara. Ini apa-apa. Kalau saudara percaya Yesus. Ini apa-apa. Saya ini katanya mau dengar gitu tuh mau ketawa. Tapi saya ngempet. Kalau ketawa, saya dipotong kepala saya. Tapi saya ngempet ya. Tapi orang mau ketawa ngempet tuh repot ya. Ngempet ya. Waduh, Tuhan, udah enak juga sih, tapi udah enak. Tapi kalau orang pergi ke lembah, di lembah itu, saudara tahu orang koteka semua. Bukan Jaya Wijaya, Sorong, itu kota. Tapi ini saya mesti naik pesawat capung isinya 3. Terus sembako saya tak taruh di belakang. Kalau lebih 1 kilo enggak boleh dibawa. Orangnya jadi timbang. Karena pesawat capung itu beratnya berapa saya enggak tahu. Nah kaptennya itu sebelah saya duduk. Belakang ibu gembala di sana. Terus saya lihat. Kemarin kan ditangkap. Ditangkap mau ditembak sama kepala suku. Jangan katanya Amerika kan kaptennya orang Amerika. Jangan. Kenapa? Bisa bayar? Bisa. Berapa? 2M. Enggak mau. Minta berapa? 5M. Baru dilepas sudah. Nah saya kalau ke Papua sekarang, duduknya jejer baik dia sudah difoto. Saya ditembak dari bawah, mati konyol saya. Saya bilang enggak bisa. Saya enggak mau ke sana dulu, libur dulu. Saya mendingan pergi ke Perth enak. Ketemu Bapak Gembala dan juga saudara-saudara kita di Perth. Senang saya, ya Pak enggak, apalagi pulang nanti dikasih makan, waduh enak. Coba di sana mau makan apa? Pohong. Tiap hari itu makan pohong. Apa pohong itu ya? Singkong. Singkong tuh. Besar itu. Dipotong-potong. Dikukus. Makan sama lombok. Waduh. Benari makan pohong. Perut saya ini kenyang betul tapi apa karena keras. Jadi ngentut terus. Tatut. Waduh ya apa dah enak ya. Tapi mau tidak mau makan. Akhirnya sudah tahu. Saya kok gini ya Pak. Jangan khotbah dalam gereja. Di luar aja, di luar lapangan aman dah gitu. Dia tidak ngerti bahwa nanti dia ngentut kan di lapangan kan bunyinya keluar semua. Udaranya itu loh, tidak bau gitu maksud saya. Iya nek cuma saya ngentut sendiri, nah nek orang segitu banyak yang ngentut, aduh pusing saya. Saya bilang aduh pusing, aku pusing. Nurut ya Pak, nurut di luar aja, di luar. Iya mah tidak apa-apa. Mah saya doakan lah mah pakai koteka. Saya bilang duduk. Nek mau doa boleh, tapi duduk. Nah kotekannya kan tajam untuk kena saya. Payah saya bilang. Duduk ya, duduk nanti mama yang doa no. Duduk dia, mau didoakan. Pakai apa? Kaos, tak kasih kaos. Itu tangan sama kaos kepala itu, kepala dulu. Tangan sama kaosnya di tengah dimasukkan. Ya tidak cukup Pak, kepala sitok itu cukup. Nek tangani sampai sama 2, mau masuk apa? Tak tarik sudah, ada fotonya ya. Saya kok lupa ya. Terus akhirnya nurut sudah, tak ajari pakaian, tak ajari pakai celana. Waduh tapi kotekannya di dalam moncong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting pakai baju gitu loh. Sekali ke sana terbang itu bawa kaos 1000. Kaos itu 1000, topi tak belikan itu 500. Saya kirim ke Jaya Wijaya naik kapal, sampai di situ baru saya bawa ke Wamena. Dan pakai Trigana itu isinya 8, baru naik pesawat capung isinya 3 saudara. Itulah perjalanan hidup ini saudara. Selama 37 tahun melayani. Dulu saya pernah muda, gak percaya ada fotonya. Muda. Tapi saya sudah melayani di Papua itu karena Tuhan kasih visi saudara. Katakan amin saudara. Sampai sekarang saya bertahan karena Tuhan itu masih punya rencana.
Sudah 7 kali mau mati tidak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet. Karena apa? Tugasnya belum selesai, saudara ya. Puji Tuhan. Ayo kita lanjutkan. Sudah ya, hampir selesai ya. Ya, kita teruskan poin yang keempat. Yaitu percaya. Semua katakan 2, 3. Percaya. Ingatlah bahwa Kristuslah yang berinisiatif memilih kita. Kita juga yang menjamin kehidupan kita. Bagian kita adalah tetap apa saudara? Percaya. Semua kata 2, 3. Tetap percaya. Yohanes 15, 16. Ayo baca. Yohanes 15 ayat 16. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu itu pergi. Menghasilkan apa? Buah. Buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, supaya kita itu pergi menghasilkan apa? Buah. Dan buahnya itu apa saudara? Tetap. Buahnya itu enggak angin-anginan gitu, enggak, tetap saudara. Semua katakan amin. Tuhan memberkati ya. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang apa? Laut ya saudara ya. Diombang-ambingkan oleh apa? Oleh angin saudara. Yakobus 1 ayat 6 ya. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman. Sama sekali tidak boleh bimbang. Karena orang yang bimbang itu sama seperti apa? Gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Bimbang itu sama dengan apa? Khawatir. Ya enggak? Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Semua katakan amin. Saudara percaya enggak Tuhan itu memelihara kita? Coba tadi lihat pembukaan. Aduh hebat sekali. Bersyukur. Syukur itu moncong ke atas. Jangan haleluya syukur, syukur. Saya kadang-kadang dia Jumat kalau nyanyi itu moncongnya ke bawah. Haleluya syukur, syukur. Itu nyukurkan orang bu. Moncong ke atas syukur gitu. Syukur. Bilang syukur gitu. Nggak enak pak bu. Enak segini syukur. Syukur itu kan nyukurkan orang. Ya enggak. Orang enggak ada ombak, enggak ada angin disyukuri ya. Syukur supaya kamu cepat mati kan gitu. Syukur sama Tuhan moncong ke atas syukur gitu loh. Ya walaupun enggak moncong sampai ke atas. Tapi syukurnya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita mau diberkati buahnya banyak. 1 apa tadi? Mau dibersihkan. 2. Menghidupi firman Tuhan. 3. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap pekerjaan iblis. Waduh. Yang keempat apa? Tetap percaya. Katakan amin saudara. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat. Akan kulipat-lipat, ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak sudah mengajar kami firman Tuhan, agar hidup kami terus berbuah Tuhan. Buahnya tetap Tuhan, tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga kami boleh terus melayani Tuhan. Berdoa terus dan mengucap syukur terus kepada Tuhan. Yang telah menyelamatkan nyawa kami. Dari lumpur dosa menuju pada kehidupan yang kekal. Makasih Bapak. Berkati Bapak Ibu Gembala. Peter Tuhan yang sudah memberikan kehormatan kepada hamba. Berkati juga semua jemaat yang mendengar firman Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menipu diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami naikkan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri kita. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
pray together. Father, we give you thank you, Lord Jesus. Thank you for your word, Lord Jesus. Thank you for your blessing upon us, Lord. Thank you for your mercy. Everybody raise up your hand. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And may the blessing of our Father, Son, and the Holy Spirit rest upon you and dwell within you today until the day our dear Lord Jesus coming back again in the second time. Receive the blessing in Jesus' name. Everybody say Amen. God bless you. Have a good day. Have a good Sunday, Saudaraku. Ada fellowship.